wirausaha itu dulu terus terang bangkrut dan bangkrut. Mungkin kalau dagang-dagangan kecil-kecilan sejak SD pun sudah saya lakukan ya, menjual sitrun milik ibu saya kan, terus dagang kecil, bahkan dagang mercon dan lain sebagainya. Nah, ketika dewasa saya mencoba profesional dan lain sebagainya, menekuni dunia dagang. Karena saya dalam pikiran itu tidak ada pekerjaan lain selain dagang dalam pikiran saya. Wasta abdi Ahmad Nasai, asli di Kecamatan Baregbeg. Abdi lahir di Kampung Rancawiru, Petir Hilir, Desa Petir Hilirnya, Dusun Pasir Kadu. Ayeuna abdi linggih di Baregbeg, Desa Baregbeg, Dusun Ciwahangan, Raksabumi, Baregbeg. Jadi saya awalnya memang mencari motivasi apa yang kemudian saya terdorong untuk melakukan kewirausahaan seperti itu. Saya pilih dunia dagang sebagai wirausaha saya. Ada beberapa motivasi yang kemudian jadi dorongan saya untuk melakukan wirausaha seperti itu. Seperti halnya saya ingin berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi. Saya ingin juga memperbaiki dunia kewirausahaan. Tujuan utamanya yaitu tadi, saya itu diniatkan ibadah ini sebagai ladang saya, ladang amal saya, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdagang. Jadi medan tempurnya di dunia dagang. Jadi ibadah saya di sini, gitu kan. Seperti itu. Jadi banyak hal, banyak cerita dan lain sebagainya, tetapi saya tidak pernah mengubah itu semua. Jadi tetap dasarnya itu. Kalau masalah tentu saja banyak masalah, tetapi saya mencoba mencari solusinya. Masalah hari kemarin dengan hari ini tentu saja selalu saja ininya meningkat, gitu kan, meningkat. Kalau kemarin masalahnya segini, besok segini, gitu kan. Itu selalu meningkat. Jadi tentu saja masalah hari ini tidak bisa diselesaikan oleh formula penyelesaian hari kemarin. Mendapatkan ide bisnis itu bisa dari kebutuhan orang. Misalnya masyarakat sedang membutuhkan apa sekarang. Nah, situ kita ingin menjadi bagian daripada yang menyelesaikan kebutuhan orang. Misalnya taruh contoh dulu di Baregbeg belum ada nih, belum hadir untuk menyelesaikan kebutuhan di bidang di bidang bahan kue, packaging, bumbu dan lain sebagainya. Maka saya menghadirkan mitraku untuk menjawab kebutuhan daripada masyarakat. Target pasar saya masyarakat yang membutuhkan bumbu, bahan kue, dan packaging produk seperti itu, UMKM, home industry, atau perorangan seperti itu. Jadi saya memang mengelola banyak pelanggan yang disebut tadi itu. Tentu saja setiap wirausaha, setiap pimpinan daripada sebuah institusi bisnis itu memiliki disiplin keuangan, memiliki manajemen keuangan. Saya selalu memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan agar gimana? Agar sehat. Keuangan perusahaan tetap sehat. Nah, keuangan yang sehat itu bila mana kebutuhan pribadi dan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan terpisah. Jadi tidak dicampur aduk. Nah, saya punya manajemen keuangan, saya punya laporan keuangan perusahaan, dan untuk saya juga digaji. Di perusahaan ini saya digaji. Dan tentu saja gaji saya standar, tetapi kalau ada kinerja yang
kinerja perusahaan membaik, maka ada di situ disebutnya bukan bonus lah namanya, ada lebih ya, ada lebih untuk saya seperti itu. Bukan laba. Laba perusahaan itu untuk kemajuan perusahaan. Tantangan terbesar hari ini karena setiap fase, setiap ini juga selalu berbeda tantangan. Tantangan hari ini yang kita hadapi adalah banyaknya pesaing, terbukanya si prinsipal langsung ke meretail gitu. Nah, itu menjadi salah satu tantangan. Bagaimana kemudian kita masih menjadi pemain utama di bidang yang saya geluti ini, tetapi sekarang persaingan semakin ketat. Dan alhamdulillah mitraku tetap stand sampai hari ini, belum ada penurunan yang signifikan dan tidak grow, tapi stagnan. Nah, kalau dulu 10 tahun ke belakang kita grow, 12 tahun kita grow. Nah, sekarang menghadapi tahun 2024 ini stagnan. Belum ada perubahan atau ada peningkatan karena banyaknya persaingan. Semua di desa-desa semua ada toko yang sejenis. Walaupun memang toko-toko itu buka juga ke kita itu kan, berhubungan dengan kita, tetapi kita kehilangan retail. Nah, kehilangan retail. Nah, justru retail itulah yang menjadi akar bisnis kita, pelanggan utama kita. Nah, kita kehilangan sedikit demi sedikit. Tetapi alhamdulillah, kita dari dulu terus mengelola sampai jangan sampai turun. Kita itu harus bersaing di servis. Tantangan kita itu di servis. Orang selalu mengesampingkan servis, melayani pelanggan, menyediakan keramah tamahan, menyediakan servis di tokonya. Dia hanya ingin cepat gitu. Orang tidak pernah menghitung pajak, padahal pajak sekarang sedang digembar-gembor masyarakat, yang digembar-gembor pemerintah. Bagi yang belum kena pajak, belum saja, tapi itu pastikan bahwa pasti suatu hari nanti Anda kena pajak. Kalau sudah kena pajak, Anda tidak bisa bicara apa-apa. Nah, sementara Anda tidak punya budaya untuk membangun servis dan terbiasa dengan budaya merendahkan harga, gitu, menghancurkan harga, bisnis Anda tidak akan terbangun sampai manapun. Karena Anda tidak punya keuntungan untuk dialokasikan untuk menyediakan servis, untuk menghadirkan servis ke pelanggan. Nah, tantangannya di situ kita perang dengan orang-orang yang tidak memiliki budaya untuk menghadirkan servis, hanya memiliki cara untuk menurunkan harga supaya dia dapat pelanggan. Tantangan terbesarnya kita itu perang dengan orang yang memang tidak memiliki keahlian dalam dagang sebetulnya. Tidak memiliki idealisme dagang. Dia hanya ingin profit tapi tidak ingin menghadirkan benefit seperti itu. Nilai-nilai dia tebas tapi dia itu hanya ingin profit. Tapi percayalah, pedagang seperti itu dia tidak akan pernah mendapatkan tempat. Karena dia tidak memiliki keuntungan. Saya selalu mereformasi setiap mereformasi setiap aturan. Apakah ini masih hadap zaman, masih bisa dipakai, atau sudah kadaluarsa, sudah usang aturannya. Saya selalu mereformasi itu. Jadi selalu berinovasi, mendengarkan, menampung gagasan-gagasan dari karyawan saya, kru saya, gagasan-gagasan yang mungkin bisa ditarik daripada pelanggan, terus berinovasi setiap hari. Bahkan kita insya Allah di bisnis ini kita adalah leader, pimpinan di bidang ini. Kita terus berinovasi, berupaya menghadirkan sesuatu hal yang baru bisa diterima oleh masyarakat. Satu-satunya Kang di mitraku itu yang terbaru baru satu minggu inovasi yang kita lakukan. Bila mana ada pelanggan yang ingin konten di toko kita dengan misalnya
dia punya satu cerita, dan dalam satu klip cerita, dalam satu alurnya ada tokohnya. Itu disediakan kameramen, boleh berfoto, boleh berakting dan lain sebagainya. Kalau butuh karyawan kita untuk diperbantukan sih. Inovasi terakhir kita menghadirkan backing kursus satu-satunya dan pertama di Ciamis dengan biaya termurah mungkin satu se-Jawa Barat. Hanya dengan 75.000 dia sudah ikut backing kursus dengan kualitas backing kursus tidak kalah dengan backing kursus. Bahkan kita secara tempat bisa dibilang lebih bagus daripada yang lain. Kita menghadirkan chef sama, kualitasnya sama, apa-apanya sama, kualitas pengajar, penyampaiannya juga sama semuanya. Dan kita hanya ingin memiliki visi kita itu salah satunya adalah ingin pelanggan kita dalam membuat makanan, membuat penganan itu berkualitas dengan biaya produksi yang murah sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ada hal yang paling mendasar dari pembangunan Mitraku Baking Kursus itu agar si UMKM pembuat makanan itu, home industry itu mereka paham, mereka memiliki mentor. Mereka paham akan makanan sehat, bahwa sesuatu yang tidak sehat tidak usah disajikan. Seperti halnya, kalau sebelum saya dagang, pas pertama dagang dulu Kang, sering nanyain pewarna kain. Untuk apa? Pewarna kain itu untuk makanan. Sekarang hampir tidak ada. Saya mengedukasinya, capek saya mengedukasi mereka. Bahkan saya ada yang marah ke saya, nyaho-nyaho naon cenah. Tong pipiluan urusan gitu. Lah benar, kalau mereka suruh makan babi haram, tapi urusan mereka mendapatkan uang dari hal yang haram, mereka gak mau tahu, dianggapnya baik-baik saja, ya kan seperti itu. Nah ini jadi problem, makanya saya selalu mengedukasi mereka jangan lakukan itu, mendapatkan memberikan keburukan akan kembali lagi buruk. Mencampur makanan yang sehat dengan bahan yang tidak sehat, ya akan kembali lagi. Itu meracuni, ya mungkin seperti itu. Tapi sekarang nama Mitraku sudah jauh melebihi popularitas saya sendiri. Lebih kenal Mitrakunya daripada pemiliknya, itu kan. Bahkan saya sering ini ditanya ke saya, ini Mitraku itu punya siapa dan lain sebagainya. Ya mungkin orang tidak menyangka bahwa saya lah yang melahirkan Mitraku dan mendorong Mitraku untuk supaya lebih maju. Jadi kegagalan terbesar. Saya itu Kang, kalau usaha itu dulu terus terang bangkrut. Sejak mungkin kalau dagangan kecil-kecilan sejak SD pun sudah saya lakukan ya Kang. Menjual sitrun milik ibu saya kan, dan lain sebagainya. Terus dagang kecil, bahkan dagang mercon dan lain sebagainya. Nah ketika dewasa saya mencoba profesional dan lain sebagainya, menekuni dunia dagang karena saya dalam pikiran itu tidak ada pekerjaan lain selain dagang dalam pikiran saya. Karena saya tidak pernah mengenal pekerjaan selain dagang. Bukan saya tidak menganggap pekerjaan selain dagang itu bukan pekerjaan, bukan. Tetapi saya tidak mengenal bahwa itu yang harus saya lakukan. Saya hanya mengenal dagang adalah pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi mau bangkrut, mau apa, saya anggap itu cerita. Jadi ibu saya, kalau saya pulang, naon mulang, bangkrut dehnya, beak modalna, gitu kan. Tapi saya tidak pernah minta dari ibu, mah minta dari modal. Paling saya minta ya ke bibi saya, bi nginjem duit, gitu kan. Nginjem duit, yang naon, ajang modal. Wah ayo nggak modal usaha teh, mau iraha untungna tuh, kan gitu kan. Jadi sampai suatu ketika kalau saya pulang kampung itu pasti kalau sedang rugi, kalau sudah
kalau kalau bangkrut baru pulang kampung gitu kan, wah mana pasti bangkrut tuh saya ini jadi pada ayah di lembur kan gitu. Ya, jadi dagang alat tulis kan, terus motoris bangsa snack, terus juga pernah mencoba berbagai macam pekerjaan sampai kemudian saya ngemper kan di depan netral itu, jualan majalah bekas gitu kan. Di alun-alun juga pernah ngemper, pernah juga jualan rokok yang di keteng, pernah nokok juga, pernah di bidang barang bekas juga, itu lama kan, mungkin ada 3 sampai 4 tahun lah itu jual beli barang bekas gitu. Bangkrut lagi. Tapi saya tidak pernah menyerah karena memang hidup saya di situ. Mau apa gitu kan? Mau apa ya? Nggak ada lagi cerit kalau saya mah. Kalau udah bangkrut ya udah. Kita tinggal usaha lagi yang lain, cari lagi yang lain. Nah kebetulan saya itu mau buka toko kan waktu itu. Di tahun 2010 itu saya berkeinginan untuk membuka sebuah toko lagi. Nah dengan jualannya belum ada terpikirkan mau jualan itu. Kalau saya spontanitas aja lah. Nah saya mau syukuran tempat baru saya buat toko itu, beli ke sana beli kemarin, nggak ada plastik kresek buat packaging syukuran nih kan. Nah saya dari situ. Nah yang kedua istri saya juga hobi bikin kue. Nah di situ akhirnya kita ngadain lah bahan-bahan itu. Akhirnya satu industri makanan ringan sedang tumbuh, tahu bulat sedang tumbuh. Jadi kita kecipratan rezeki dari situ, ya kan? Nah kita mencoba meyakinkan setiap distributor, setiap prinsipal, dan berkomunikasi dengan baik. Saya mencoba amanah gitu kan atas titipan-titipan mereka. Nah, saat itu kita semakin berkembang. Saya mengambil kesimpulan, di saat perkembangan usaha ini, saya harus membuat suatu perubahan besar di dalam dunia wirausaha yang retail seperti ini. Saya harus menghadirkan perbedaan dengan yang lain. Saya harus menghadirkan kesegaran di dalam dunia bisnis ini. Nah di situ, kalau saya jatuh Kang pernah jual jaket juga Kang, karena untuk membeli makan gitu kan. Kalau waktu muda itu jual jaket itu masih di itu Pak Kang, di jurunya Toko Netra Ciamis, ada tukang pakaian bekas di situ, tukang jual beli pakaian loak gitu. Nah saya jual jaket itu sehingga terjual. Nah itu sebelum nikah ya. Kalau sudah nikah ada yang nyemangatin istri saya. Kebetulan istri saya itu orangnya memang agak pinter gitu ya, dari sekolahnya juga berprestasi lah itu kan. Saya sengaja juga gak cari yang cantik waktu itu. Saya butuh orang yang mendampingi, lagian saya butuh backup lah intinya gitu. Nah saya memang waktu sering jatuh disemangatin. Jadi waktu itu istri saya sedang kuliah. Saya sempat juga usaha di bidang kertas bekas dikirim ke Papirus Sakti di Bandung. Nah, kertas bekas saya pilah-pilih, saya sortir. Ini dipisah-pisah, dipilah-pilah ya. Ini ada yang CD, ada yang ini, ada yang ini, ada yang. Nah, seterusnya dikirim ke Papirus Sakti. Nah, ya. Oke, dari bangkrut itu kan apa yang bisa lakukan pada nah, jadi setiap saya habis bangkrut, saya selalu lebih kuat. Saya selalu lebih percaya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Sesuatu yang tidak sia-sia, dan ini akan terakumulasi pada investasi untuk keberhasilan kita di masa depan. Tapi saya orang yang tidak pernah
kapan ini akan berhasilnya? Kalau orang yang sekarang main media sosial, kapan ini dimonetnya? Nggak pernah nanyain gitu. Saya selalu asik dengan prosesnya, Pak Kang. Saya selalu asik dengan prosesnya. Kalau bangkrut, saya memang sedih. Saya memang terasa terlempar jauh gitu kan. Dan harus memulai lagi. Saya sering sedih kan kalau ini. Saya suka melamun kan di pasar, melihat orang. Ya Allah, orang itu sudah bisa melakukan seperti itu. Saya masih usaha gini aja sudah bangkrut. Tidak, sedih ya karena kebangkrutan. Nah, tetapi saya tidak pernah kapan saya suksesnya. Nggak pernah. Itu, nggak pernah. Jadi saya selalu lebih saya selalu lebih kuat dari semula. Nah, saya tidak banyak-banyak. Saya ingin mengantarkan mitraku ini menjadi perusahaan terbesar, menjadi perusahaan bonafit, memiliki sumber daya manusia paling hebat di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Dan saya memiliki berkewajiban mengantarkan mitraku menjadi 27 cabang. Hadirkan di dalam pikiran apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita. Hadirkan di dalam pikiran, bayangkan, lalu kemudian katakan, lalu kemudian tuliskan, lalu kemudian laksanakan. Maka satu langkah lagi menuju kesuksesan. Menjadilah petanding, karena kemenangan hanya untuk petanding. Kalaupun kita kalah, kita hanya punya satu pengalaman. Kalau menang, kita mendapatkan trofi. Yang kedua, mendapatkan pengalaman. Jadi, jangan uruskan kalah menang, tapi pertanyakan pada diri sendiri, kita petanding atau penonton?